make me feel a little higher. We should do it, make me smile. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Dera Paramita dari Analisis Kimia 55 Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor. Jadi kita balik lagi ke konten Chemistry All Around You, dimana kita akan membahas kimia-kimia di sekitar kita. Dan pada video kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana sih tata cara sampling tanah. Mau tahu gimana caranya? Jadi tunggu dulu teman-teman, sebelum kita beranjak ke prosedurnya, kita harus tahu dulu nih apa sih itu tanah tercemar, tanah yang baik itu gimana, sama tujuan kita sampling tanah itu untuk apa. Jadi tetap stay tune. Nah, jadi kita harus paham dulu nih apa sih itu tanah. Tanah itu merupakan lapisan yang menyelimuti bumi antara troposfer dan atmosfer. Kemudian tanah itu tersusun atas bahan padatan, air, dan udara. Nah, bahan padatan itu kebagi-bagi lagi teman-teman. Jadi dia itu penyusun padatannya itu bisa berupa batu, pasir, ataupun bahan organik lainnya. Nah, untuk bahan organik, untuk tanah itu terkandung sekitar 5% dari total tanah tersebut. Yang kita ketahui itu kan tanah itu fungsinya cukup banyak ya, dimana dia bahan organik itu berperan untuk media tumbuh. Jadi kalau kita mau tanam nih pasti pakai tanah, of course ya kan. Makanya dia sangat baik untuk pertumbuhan tanaman, terus dia baik untuk pertumbuhan mikroorganisme. Tapi karena aktivitas kita yang terus menerus makhluk hidup nih, kayak kita manusia, kadang kan suka buang bisa makanan, bisa minuman, tanah, ataupun deterjen yang dari aliran sungai bakal meresap ke tanah. Nah, itu bisa menyebabkan adanya pencemaran dalam tanah tersebut. Jadi tanah yang kualitasnya seharusnya itu baik, tinggi, lama-lama akan rendah kualitasnya. Nah, maka dari itu tujuan kita melakukan sampling tanah untuk dianalisis apa sih kandungan atau senyawa yang ada dalam tanah tersebut yang bisa membahayakan makhluk hidup. Nah, ada 4 hal utama yang harus diperhatikan saat sampling tanah. Yang pertama yaitu cuaca. Jadi cuaca saat malam hari sebelum sampling tanah, kita lihat nih apakah itu mendung, hujan, atau cerah. Kemudian cuaca saat hari H. Cuaca saat hari H untuk sampling tanah yang bagus adalah cerah. Jadi bukan kayak ada matahari teman-teman. Seperti apa? Ini teman-teman, wah mataharinya benar-benar menyinari dunia. Jadi bagus untuk sampling tanah. Kedua yaitu jumlah. Jadi jumlah yang dibutuhkan untuk sampling tanah laboratorium biasanya itu kurang lebih 5 gram. Jadi kita tidak boleh terlalu sedikit mengambil sampel tanah. Kenapa? Karena gini, ketika kita melakukan analisis di laboratorium, jika analisis kita salah dalam proses ekstraksi ataupun analisisnya, kalau kita terlalu dikit kan kita mau cadangan. Sedangkan kalau kita punya bahan yang cukup, nah bisa berjalan dengan lancar untuk ekstraksi dan analisis. Yang ketiga adalah waktu. Waktu untuk sampling tanah itu kita nggak boleh saat hari H atau beberapa jam sebelum dilakukannya analisis. Kita itu minimal melakukan sampling tanah itu 5-3 hari sebelum dilakukan analisis. Kenapa? Karena agar sampel tanah itu bisa kita kering anginkan terlebih dahulu. Nah teman-teman, fungsi dari pengeringan tanah ini untuk apa sih? Jadi kan sebelum kita melakukan analisis, kita lakukan ekstraksi agar sampel tanah yang saat disaring dalam proses ekstraksi dapat ukurannya itu bisa homogen atau sama, sehingga mudah dicampurkan dan mudah untuk dianalisis. Yang keempat adalah kedalaman tanah. Nah, kedalaman ini sangat penting diperhatikan untuk sampling tanah. Minimal kedalaman tanah itu 10-20 cm. Kenapa? Karena unsur-unsur organik tanah, unsur-unsur hara tanah itu terdapat di topsoil. Nah, topsoil itu kedalamannya 10-20 cm. Kalau kita hanya sampling di bagian permukaan, nanti senyawa yang kita inginkan atau yang akan kita analisis di niatnya, jadi nggak bisa dianalisis teman-teman. Jadi malah senyawa-senyawa yang nggak penting gitu ya buat kita. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan melakukan sampling tanah di sekitar rumah aja teman-teman, karena kita kan lagi adanya COVID-19 ya, jadi kita nggak bisa keluar jauh dari rumah karena ada PSBB, terus banyak faktor-faktor lain yang tidak memungkinkan untuk kita mencari titik-titik untuk melakukan sampling. Jadi terdekat aja. Jadi kita melakukan sampling itu di bawah pohon. Daerah untuk sampling tanahnya itu seperti ini. Jadi terdapat banyak pohon-pohon dan daun-daun yang udah gugur-guguran. Terus kita lakukan sampling tanah itu di daerah sini. Jadi teman-teman, kenapa sih saya memutuskan untuk melakukan sampling tanah di daerah sini? Karena di sekitar sini kan banyak rumah warga, di mana banyak dilakukan aktivitas rumah tangga. Nah, maka dari itu bisa ditarik kesimpulan atau bisa diindikasikan tanah di
sekitar sini terdapat zat pencemarnya, terdapat senyawa yang dapat membahayakan makhluk hidup gitu. Nah, biasanya itu senyawa yang berada di sekitaran limbah rumah tangga itu adalah senyawa fenol. I guess I'm just a play date to you. Sebelum kita melakukan sampling tanah, kita harus membersihkan bagian tanah ini dari rumput-rumputan yang ada. Jadi kita cabut dulu ya. Kemudian setelah kita bersihkan lahan yang ingin kita ambil tanahnya, kemudian kita buat lingkaran kecil seperti ini di bagian sampel tanah untuk menandakan daerah yang ingin kita ambil tanahnya. Setelah lingkaran kecil, kita buat lingkaran besar daerah luar untuk menanda sebagai petanda. Nah, ya. Kemudian langsung kita cangkul atau kita gali dengan kedalaman 10-20 cm. Setelah kita gali seperti ini, dipisahkan bagian luar dan bagian dalamnya dengan kedalaman sampai kedalaman 10 cm. Jadi kita ukur, guys. Jadi kurang lebih 10 cm, malah 11 cm. Dirapikan pinggirannya, pisahkan antara bagian luar dan bagian dalam. Kemudian diratakan. Berikutnya kita butuhkan 2 buah ring seperti ini. Ini bisa kita buat sendiri dengan catatan diameter dalam berbanding diameter luar harus kurang dari 0,1. Jadi dibuat sendiri. Misalkan kalau saya buatnya diameter dalamnya itu 6,8 cm, bagian luarnya 6,8 juga, sehingga diperoleh perbandingannya 0 sehingga kurang dari 0,1. Kemudian kita langsung menuju ke sini. Kita masukkan ring tersebut sebanyak sedalam 3/4. Dan kita letakkan tabung kedua di atas tabung pertama agar bagian tabung pertama tanahnya tidak ikut tertekan sampai dalam 1 cm saja kira-kira. Kemudian bagian atas tabung kedua diputar perlahan dan diangkat. Kemudian tabung pertama diangkat dengan kedalaman lebih dari 1 cm. Dan bagian atas dari sampel tanah tabung pertama dirapikan secara perlahan. Kemudian siapkan plastik, letakkan di atas tabung dan dikembalikan.
halnya dengan lapisan atas, lapisan bawah dari tabung juga dirapikan. Kemudian diambil plastik serupa dengan ini, lakukan yang sama seperti tadi bagian atas dari tabung, bagian bawah tabung ditutup. Nah, nanti setelah seperti ini diikat dengan rapi dan dimasukkan ke dalam wadah penampungan sampel. Nah, teman-teman jangan lupa sebelum dimasukkan ke dalam wadah penampungan sampel seperti tempat box untuk dibawa ke laboratorium, sampel diberikan identitas yang tertera seperti nama pengambil sampel, hari tanggal pengambilan sampel, tempat pengambilan sampel, cuaca sebelum pengambilan sampel, dan cuaca saat pengambilan sampel. Nanti diberikan label dan diletakkan di area berikut. Seperti Begitulah proses sampling tanah. Sebelum kita akhiri, yuk kita bahas sedikit mengenai senyawa dalam tanah. Seperti yang telah saya duga pada video bagian awal, bahwa terdapat senyawa fenol dalam sampel tanah yang saya ambil. Kok bisa? Yuk kita simak video berikut untuk tahu jawabannya. kenapa saya bisa menyimpulkan atau mengindikasikan di sampel tanah tersebut terdapat fenol? Nah, dikarenakan dari samplingnya saja kita lakukan di bawah pohon. Seperti yang telah kita ketahui, kan pohon itu banyak daun-daun yang berguguran nih, atau daun-daun yang lama terdapat di atas permukaan tanah. Ada juga mikroorganisme kan. Nah, makin lama daun atau mikroorganisme tersebut akan rekomposisi dan akan masuk atau meresap dalam tanah. Nah, yang kita tahu juga daun itu terdapat senyawa fenolik di dalamnya. Dari itu bisa menjadi faktor utama kenapa fenol terdapat secara alami di dalam tanah. Kemudian, fenol juga bisa terdapat dalam tanah secara alami atau ada faktor luar, faktor eksternal. Di antaranya adanya faktor manusia, di mana bisa teoretiskan fenol itu terdapat di dalam, bisa ditemukan dalam tanah tercemar, misalnya di dekat industri rumah tangga, industri minyak, industri bengkel, tanah dekat bengkel seperti itu. Nah, karena kita melakukannya di sekitar rumah warga dan kebetulan sekitar warga sini itu ketika selesai mengepel atau mencuci piring, aliran yang dialirkan itu aliran air yang dialirkan langsung menuju ke tanah. Maka dari itu tanah tersebut bisa menjadi tercemar atau terdapat fenol di dalam tanah tersebut. Tapi secara beberapa jurnal mengatakan senyawa fenol di dalam tanah di bawah pohon itu kadarnya itu masih dibilang sedikit. Nah, jadi teman-teman, sebenarnya kan itu sampling tanah itu bisa di berbagai tempat, nggak cuma satu titik aja. Misalkan di tempat sampling tanah di dekat bengkel, dekat pemboran minyak, di dekat tanah bekas kebakaran, tanah pinggir jalan, ataupun tanah di bawah pohon seperti yang tadi telah saya sampaikan. Nah, kemudian di masing-masing titik tersebut tuh punya komponen pencemar utama yang khas. Kayak misalkan tadi di bawah pohon, khasnya itu misalkan lebih terdapat banyak fenol. Kemudian bisa kalau kita mau lihat krom. Nah, krom itu kita bisa duga banyak itu menurut literatur itu terdapat di industri logam ataupun industri cat yang berbau dengan bahan-bahan perlogaman gitu ya kalau untuk krom. Nah, krom ini juga berbahaya sebenarnya untuk kesehatan kita. Fenol pun juga sama kalau kadarnya itu sudah melebihi batas ketentuannya. Jadi sekian dulu pertemuan kita di hari ini. Sekian dulu video saya mengenai sampling tanah di dalam konten Chemistry All Around You. Mohon maaf bila ada cara saya dalam praktikum yang salah ataupun salah dalam kata-kata ataupun penjelasan saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.